Bingung gue sebenarnya mau ngomong apaan. Mau opening aja juga susah banget. Udah beberapa kali take, udah 10 kali take kali lebih mungkin, tetap aja salah. Ya paling ketemu lagi dah sama gue, Hardi Saputra, di channel sederhana gue ini. Ya udah kalau gitu, sebelum lanjutin videonya, subscribe dulu dah, terus habis gitu nyalain tanda loncengnya. Ya udah gitu, habis gitu apa lagi ya? Ya udah, lu lanjutin videonya deh, ya enggak? Oke. Oke, kita langsung aja. Video kali ini gue akan membuat kue cubit. Bahan-bahannya pun sama persis dengan martabak manis, tapi cara bikinnya yang berbeda. Bahan-bahannya adalah tepung terigu serbaguna 150 gram, kemudian gula pasir 100 gram, lalu ada margarin cair 150 gram, dua butir telur ayam, dan sedikit garam. Lalu kemudian ada vanili bubuk seperempat, dan ini soda kue juga. Kita pakai baking powder juga, dan terakhir adalah susu cair sebanyak 150 ml air. Dan cara membuatnya adalah kita siapkan dulu tepung terigu, kita singkirin dulu telurnya, kita masukin garam secukupnya, kemudian kita ambil baking powder sebanyak setengah sendok teh, kemudian soda kue seperempat sendok teh. Lalu kita aduk-aduk rata, kita aduk-aduk tepung terigunya hingga merata. Nah, setelah merata tepung terigunya, kemudian kita sisihkan dulu. Lalu kemudian kita persiapkan bahan-bahan lain untuk kita kerjakan. Kita siapkan baskom ukuran sedang, lalu kemudian kita masukin 2 buah butir telur ayam ke dalamnya. Selanjutnya kita masukin vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Nah, kurang lebih kayak gini nih ya, segini. Kemudian kita masukkan juga gula pasir
100 gram. Kemudian adonannya kita aduk rata menggunakan mixer sampai bahan adonannya ini mengembang, dan kecepatan mixernya itu kita pilih satu aja. Aduk sampai rata sampai bahan ini tercampur dengan rata. Jika bahannya udah terasa mengembang, kemudian kita matiin dulu mixernya, dan nanti kita masukin tepung terigu yang sudah tercampur dengan garam. Tapi dengan catatan tepung terigunya nanti kita saring dulu menggunakan saringan tepung terigu ya, seperti ini. Nah, supaya bahan-bahan yang didapat jadi lebih lembut adonannya. Jadi bagian tepung terigu yang kasar nggak ngikut ke dalam adonan. Setelah semuanya tepung terigunya sudah kita ayak dan kita masukkan ke dalam baskom, kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan 3 kecepatan penuh ya, supaya adonannya lebih cepat merata. Pertama kita menggunakan speed nomor 1 dulu, kemudian kita naikin speednya bertahap. Kita mixer sampai rata ya. Nah, adonannya setelah tercampur rata, bisa kalian masukkan susu cair 150 ml secara perlahan-lahan. Ini mungkin kita matiin dulu kali ya mixernya, supaya gampang. Aduk-aduk dulu supaya merata, kemudian kita tuangkan perlahan-lahan sedikit-sedikit ya. Kemudian kita aduk lagi menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Apabila udah terasa agak encer adonannya, bisa kita masukkan margarin cair, dan ini juga sedikit-sedikit ya. Jadi masukinnya nggak sekaligus, sedikit-sedikit. Oke, kita matiin mixernya dulu, kemudian masukin sisa susu cairnya, kemudian margarin sisanya. Oke, lalu kita singkirin dulu mixernya biar nggak jatuh. Lalu kemudian kita aduk manual biar merata. Setelah teraduk dengan rata, kemudian kita mixer sekali lagi supaya bahan-bahannya ini tercampur dengan rata dengan kecepatan sedang aja ya.
selesai, adonannya kita diamkan selama 30 menit ya, maksimal itu 45 menit dengan kita tutup serbet. Berfungsi untuk supaya adonannya bisa mengembang kembali gitu. Nah, setelah 30 sampai 45 menit kita lihat adonan kuenya, lalu kita aduk sebentar, aduk dengan rata ya sebentar sebelum kita tuang ke wadah seperti apa, teko ya. Ini supaya gampang aja sih nanti pas kita bikin kuenya. Nah, ini bahan-bahannya yang sudah kita pindahkan ke teko. Nah, waktunya kita masak. Kita masukin adonannya dengan kompor api kecil, nggak usah terlalu besar ya karena nanti takut gosong. Nah, kita masukin ke dalam loyang yang udah disediain. Motifnya kayak motif kayak di abang-abang. Mantep. Sebelumnya teflonnya kalian ini ya, pakaiin mentega supaya nggak lengket. Oke. Sip. Kita tunggu beberapa menit supaya adonannya mengembang. Nah, setelah mengembang seperti ini, baru kemudian kita masukin toppingnya. Nah, gue di sini pakai coklat keju. Jadi toppingnya itu gue masukin coklat keju. Dikit-dikit aja ya, usahain sih jangan berantakan gitu. Tapi berhubung gue yang bikin, ya nggak apa-apa lah berantakan dikit. Toppingnya tuh acak-acakan. Nah, setelah mateng baru kita angkat. Gue pakai tusuk sate sih. Kalau pakai sendok agak panas soalnya. Ini aja masih panas banget ini. Jadi gue pakai tusuk sate aja. Jadi lebih gampang. Gitu. Harus pelan-pelan ya, karena panas banget ini. Berasa banget panasnya. Biar nggak kepanasan aja. Ini anak-anak gue juga udah kepengen buru-buru makan nih, soalnya dari tadi ditagih mulu. Udah matang belum ya gitu. Tuh lihat tuh anak gue tuh. Ya lumayan lah buat cemilan di rumah. Nah, sekarang kita bikin sarang laba-laba kayak di abang-abang ini enggak. Ini sarang laba-labanya asal nih, yang penting jadi berbentuk laba-laba aja.
Habis itu kita kasih topping dikit, asal aja toppingnya biar kelihatan menarik aja. Nah setelah mateng kayak gini, kita angkatnya juga pelan-pelan, jangan sampai sobek. Rada susah soalnya nih, padahal udah matang ini bawahnya, cara nyongkelnya bingung kayaknya. Gimana? Tuh kan sobek, baru gue bilang susah juga. Gue kira gampang kali, gue lihat kalau di abang-abang gampang banget gitu narik laba-labanya. Tuh kan sobek, padahal udah pelan-pelan ini gue. Aduh. Laba-labanya kicep. Pakai tangan juga tadi. Ya udah copot lagi, berantakan. Ampun dah. Ya. Laba-labanya hancur. Biarin dah, nggak apa-apa. Yang penting bisa dimakan, ya nggak? Nah kalau yang sekarang gue coba bikin setengah mateng nih buat bini gue. Bini gue nge-request bikinin yang setengah mateng ya gitu. Ya udah gue bikinin. Oke, kemudian kita masukin toppingnya juga, coklat keju. Masukinnya dikit-dikit aja biar kebagian ntar. Ya tuh, ini gue udah nungguin. Pasiennya banyak gua, laris manis dagangan gua. Tetep dah, belum juga mateng tuh, lihat noh, udah diangkat-angkatin sama dia. Setengah mateng. Nah hasilnya kayak gini nih bro. Tuh kue cubitnya gimana, enak kan bentuknya, higienis, enak, bisa buat makan di rumah, anak-anak, istri, sekeluarga lah pokoknya. Ya udah, mungkin itu aja video gua kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Dah.